dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali, membahas dan saling berbagi informasi, mencari tahu sesuatu yang masih belum kita ketahui. Oke, buat teman-teman semuanya, pemirsa dimanapun banyak berada, pastinya kita itu selalu bingung ya kalau ngomongin masalah uang kuno, menjualnya ya. Kadang-kadang kalau kita tidak menjual, uang itu ada yang nyari, tapi kalau kita niat untuk menjual, kita susah untuk mencarinya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan membahas bagaimana cara kita itu menemukan pembeli ya. Jangan kita itu menemukan kolektor ataupun pengoleksi. Jadi bagaimana cara kita menemukan pembeli dan bagaimana cara kita itu membuat peminat uang kuno itu semakin banyak ya. Jadi pertama-tama untuk teman-teman itu yang harus kita persiapkan adalah kalau kita memang benar-benar pencinta uang kuno, kalau kita itu memang benar-benar mau mengoleksi uang kuno dan mengembangkan koleksi kita sebagai bisa dikatakan pengoleksi ya teman-teman. Jadi kita tuh harus mempunyai beberapa rencana ya, dan mempunyai beberapa ide. Berdasarkan pengalaman saya tentang saya menjual uang koin kuno itu bukan karena saya niat teman-teman ya, jadi karena kebetulan. Dan dari kebetulan itu saya bisa mendapatkan ide-ide cemerlang, dan alhamdulillah hasilnya ya walaupun nggak 100% itu bisa 80%an lah ya teman-teman. Di awal-awalnya saya itu mengoleksi uang koin kuno ataupun uang kuno seperti ini. Itu awal-awalnya saya memang mempunyai beberapa jenis uang kuno, dan itu kemana-mana selalu saya bawa teman-teman ya. Nah, kemana-mana uang itu selalu saya bawa, dan kebetulan uang koin yang saya bawa itu adalah jenis uang koin receh seperti ini teman-teman ya. Uang koin yang seperti ini ya. Nah ini. Nah, di situ saya membawa uang koin seperti ini itu dengan bertujuan ya menunjukkan kepada orang kalau kita itu memang pencinta ataupun pengoleksi. Jadi dengan cara apa saya menunjukkan hal tersebut? Bukan saya niatin saya menunjukkan ini saya punya uang koin kuno, bukan seperti itu teman-teman ya. Jadi cara saya menunjukkan kepada orang-orang di luar sana itu saya mempunyai ide yang mungkin bisa dikatakan ide kreatif teman-teman. Jadi saya mempunyai uang koin seperti ini, dan kebetulan saya itu punya tas yang saya taruh di dada. Itu saya mempunyai ide uang koin seperti ini saya lem, saya tempel-tempelkan di tas ya, di tas yang biasa dipakai buat isi HP, rokok dan lain sebagainya. Itu saya penuhi dengan uang koin seperti ini teman-teman. Jadi yang terlihat itu bukan tasnya, tapi koinnya yang jadi sorotan utama, yang jadi perhatian orang pertama. Sehingga dari situ orang itu mengenal saya itu oh ini pengoleksi kayaknya, seperti itu teman-teman. Ini pecinta uang koin kuno. Jadi dari pengalaman itu ada beberapa orang yang mungkin mau bertanya-tanya sama saya, lalu mau menanyakan harga sama saya, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan karena saya itu mau niat untuk menjual, enggak. Jadi pertama-tama itu yang timbul dalam pikiran saya itu adalah menunjukkan bahwa kita itu adalah pengoleksi, pencinta ya teman-teman ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara saya itu sengaja menempelkan uang ini ke tas. Nah dari situ orang itu melihat
kita itu, wow, orang ini kok beda banget, unik banget, tasnya unik banget. Nah, dari situ saya tuh berhasil mendapatkan beberapa pembeli ya. Tahu itu pengoleksi, tahu itu kolektor, tahu itu orang biasa. Saya nggak mau tahu itu. Yang penting usaha saya itu membuahkan hasil, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman itu, kalau kita tuh mau berpikir mau menjual uang koin kuno itu mungkin terlalu sulit teman-teman ya, terlalu sulit untuk kita mencari pembeli kalau dengan kita niat mau menjual ya. Tapi kalau pertama-tama idenya itu harus kita tunjukkan kepada orang dulu ya. Kalau orang lain tidak bisa melakukan, orang lain tidak bisa mempunyai, kita itu bisa lah. Jadi seperti itu ya. Kita itu menunjukkan bahwa apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, kita itu bisa melakukannya. Seperti halnya ide-ide kreatif seperti yang pernah saya lakukan itu. Saya taruh di tas ya. Jadi kalau tasnya saya pakai itu uangnya ini terlihat ya teman-teman. Dan untuk teman-teman itu jangan kekurangan akal ataupun kekurangan media ya. Jadi kalau memang teman-teman itu berniat untuk menjual, itu caranya seperti itu teman-teman ya. Kita cari ide dulu, apakah kita pasang di topi ya, kalau kita punya kopiah seperti ini, apa kita pasang di kopiah. Nah, kalau kita pasang seperti ini semakin unik teman-teman ya. Apalagi kalau kita tuh pasangnya itu kita kita model sedikit, nah kita bentuk dengan sesuatu yang berbeda seperti itu ya. Jadi dari situ kita itu berhasil menyita perhatian orang ya. Jadi tanpa kita itu menunjukkan di sini di situ, tanpa kita menunjukkan, orang itu sudah tahu. Apalagi kalau teman-teman itu hobi pakai gelang ya. Jadi kita buat gelang itu yang kulit, ada bekas ikat pinggang yang dari kulit. Itu teman-teman itu dimodif ya, sebagus-bagusnya di tangan dulu, kita modif dulu. Tapi isinya nanti dikasih ini teman-teman. Jadi di situ tanpa kita sadari nanti orang itu akan memperhatikan kita, sehingga timbullah rasa orang itu ingin memilikinya. Kalau orang sudah mempunyai rasa ingin memiliki, otomatis orang pasti akan bertanya. Kalau sudah bertanya, nanti orang pasti akan membeli, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya, kita itu jangan terfokus pada satu hal ya. Salah satu contoh, kalau kita itu mengoleksi uang, kita itu juga harus mempunyai beberapa ide. Jadi selain kita itu menjadi seorang pengoleksi ataupun pecinta uang koin kuno, kita tuh harus mempunyai beberapa ide. Jadi kita itu jangan terbawa-bawa cara orang lain, dimana orang lain itu menjual dengan kita beberkan itu di salah satu tempat ya. Jangan seperti itu teman-teman ya. Apabila orang lain itu memang sengaja memasarkan uang tersebut, teman-teman cari dari dimana kekurangan orang tersebut ya, sehingga kita itu secara tidak langsung kita itu menawarkan, tapi kita tidak bersuara seperti itu, menyita perhatian orang terlebih dahulu. Jangan kita menyodorkan kepada orang lain ya. Seperti itu. Disitulah kualitas teman-teman. Kita itu kalau menyodorkan kepada orang lain, kualitas kita itu akan menurun. Tapi kalau kita itu menunjukkan tanpa kita menyodorkan, itu kualitas kita akan tetap terjaga. Kita menyita perhatian orang ya. Kalau orang sudah memperhatikan kita, orang sudah menilai kita, hasilnya pasti kalau orang tertarik dengan apa yang kita lakukan. Seperti salah satu contoh, kita itu menunjukkan uang koin seperti ini, insya Allah orang itu akan rela untuk membeli, mau untuk membeli. Jadi
buat teman-teman, jangan cuma sekedar kita itu mempunyai, kita tuh sibuk mau menjual, di mana cara menjualnya. Jangan sibuk di situ teman-teman. Oke, buat teman-teman, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Abdullah.